Karena kadang-kadang beberapa orang tua takut omelin anak karena takut anaknya menjauh, jadi dia nggak bisa jadi best friend sama anaknya lagi. Padahal sebenarnya situasi itu mengharuskan dia step up as a mother dan disiplin. Sekalipun disiplin yang keras for their sake, for our children's sake gitu. Tapi kadang-kadang orang tua tuh yang tidak mau melihat dirinya sebagai orang tua yang keras, jadi dia menahan disiplin for their own sake. Ujung-ujungnya ke diri gitu. Why not parenting? Siapa suruh jadi parents? Welcome to Why Not Parenting. Percakapan penting seputar parenting di masa genting sebelum sinting. Daripada pusing, dengerin Why Not Parenting. Kembali lagi bersama kita di podcast Why Not Parenting presented by Sekolah Pelangi Kasih. Dan for your information, Sekolah Pelangi Kasih ada 2 kampus, Krisenda dan Mugo City Todamochi. Cek Instagram kita di sini. Kembali lagi bersama saya Chandra Julianto as your host today. Dan hari ini masih ke narasumber kita masih Ci Grace. Tepuk tangan buat Ci Grace. Lalu penderita dan pelaku parenting masih Mr. Vinky dan Miss Jessica. Masih jadi parents. Masih terjangkit. Oke, hari ini kita akan ngomongin topik yang sangat seru, yaitu mengenai resiliensi. Didorong oleh ketakutan kita bahwa anak-anak kita akan menjadi generasi strawberry yang gampang banget brusnya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit healing, manja, tidak terbiasa dengan kerja keras, takut banget sama kesulitan, sehingga begitu ada tanda-tanda kesulitan sedikit mau mundur, mau menyerah, gitu. Dan tetapi kalau kita ngomongin ini ada sebuah dilema. Dilemanya adalah, as we know, hidup yang sulit melahirkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat melahirkan hidup yang mudah. Hidup yang mudah melahirkan generasi yang lembek, generasi tempe. Dan akhirnya kan kita masuk ke dalam dilema. Dilemanya adalah kita semua rata-rata adalah anak generasi kedua dari perantau, which is papa kita, mama kita merantau. Kita terbiasa banget hidup susah. Kita mengenyamlah kemiskinan of some kind, on some level kesulitan. Jadi kita terbiasa banget gitu, nggak pegang handphone, terbiasa banget menahan diri, mencukupkan diri dari segala yang ada, terbiasa kerja keras. Beberapa dari kita jualan sesuatu dari kecil kalau mau dapat uang jajan, and so on and so forth. Dan itu membentuk kita seperti kita yang tough. Kita tough, tapi tough itu tuh terasa juga seperti trauma, sehingga kita nggak ingin anak-anak kita merasakan kesulitan yang kita rasakan. Jadi kita kerja keras to provide them with the best that we don't have. Apa kenyamanan, kenikmatan, enak yang kita tidak bisa miliki, ingin supaya anak-anak kita miliki, sehingga mereka tidak perlu merasakan sedih yang kita rasakan. Tetapi begitu kita melakukan itu, jadilah mereka manja. Dikit-dikit nangis, gak pegang handphone yang terbaru, marah, tantrum untuk hal-hal yang menurut kita kok begini aja ditantrum gitu. Terus kayak gak terbiasa kerja keras, dikit-dikit susah, belum coba sudah bilang menyerah, gak mau, susah, gak bisa. Dan itu yang membuat kita sedih, tapi kita juga bingung gitu dilemanya. So aku ingin pertama-tama tanya dulu deh kepada narasumber kita as usual, Ci Grace. Bagaimana sih akhirnya kita menyelesaikan dilema ini? Betul-betulkah akhirnya resiliensi hanya bisa lahir melalui kesulitan atau bagaimana? Pada dasarnya resiliensi itu bukan, prinsip dasarnya resiliensi itu bukan sesuatu yang terberi. Tetapi resiliensi itu sesuatu yang memang harus diupayakan. Oh, nggak otomatis lah ya. Nggak otomatis. Jadi nggak ada tuh orang yang atau anak terlahir memang dari sononya dia udah resilient gitu. Oh, dari sana memang mau mencoba, dari sana kerja keras. Iya, gitu. Nah, kalau memang apakah resiliensi itu keluarnya hanya dari trauma, kita bisa sama-sama aminkan enggak. Ya. Baik. Kalau memang balik lagi dari tadi dasar pemikirannya adalah resiliensi itu bukan sesuatu yang terberi begitu aja gitu. Jadi kalau ada trauma tidak otomatis anak itu akan menjadi, atau orang itu menjadi resilient. Oke. Itu. Nah, jadi memang intinya adalah setelah trauma itu apa yang terjadi. Bagaimana respon kita terhadap trauma?
Tapi sebenarnya bisa jadi juga bahwa akhirnya resiliensi lahir dari kesulitan. Betul, betul. Sehingga kesulitan bukan totally jelek dalam dirinya sendiri. Kesulitan atau bahwa ketidakmudahan bukan sesuatu yang jelek dalam dirinya sendiri. Iya. Kalau misalnya kalau kita balik tadi contohnya orang tua yang memang atau zaman orang tua kita atau kita dulu gitu ya. Kita mau beli mainan aja mungkin kita harus nyisihin uang jajan atau kita nggak kita harus ngapain dulu supaya nanti papa mama kita kasih uang baru kita bisa dapat. Nah, itu tergantung kita mau melihat itu sebagai apa. Gitu. Kalau kita melihatnya anak yang itu nggak harus melakukan apa yang aku lakukan tapi dia bisa dapat. Kalau aku harus gak jajan, harus lapar, harus apa baru aku bisa dapat. Maka yang anak itu simpulkan apa? Oke. Kalau misalnya dia simpulkan berarti orang tua aku lagi being unfair nih to me. Maka ya resiliensi itu bisa terjadi tapi keluarnya dari trauma. Maka resiliensi yang terjadi karena trauma menurut pandanganku sih itu nggak menghasilkan sesuatu yang cukup produktif dan positif. Oke, tapi akhirnya kita masuk ke dalam masalah baru nih. Berarti gini, katakanlah akhirnya orang tuanya sadar bahwa gue nggak boleh lembek-lembek banget nih sama anak gue. Gak boleh nih apa-apa dia mau dikit gue kasih, dia mau dikit gue kasih, karena itu menimbulkan kemanjaan. Aku mau dia tough, maka kalau lu mau sisihin dulu uang jajan, kerjain chores dulu, kumpulin gold stars, ada sistem kayak gitu kan, baru kamu bisa dapet ini jalan-jalan di sini. Tetapi di saat yang sama kita pun harus hati-hati agar jangan sampai dia merasa kok gue unfair ya, gak disayang ya gitu. Apakah karena kan kita juga takut itu ya, karena kita juga terbiasa banget bahwa kita harus kerja keras sebelum mendapatkan sesuatu, sehingga kok rasanya kasih sayang tidak diberikan di awal, di akhir gitu. Kalau akhirnya ada parents yang mau menerapkan itu, menerapkan sistem rewards kayak begitu, apakah harus terjadi dulu percakapan sama anak, ini mama lakukan ini supaya kamu ini, dan tergantung juga kan kalau anak umurnya masih kecil banget kayak ngerti gak sih gitu. Kalau aku jelasin panjang lebar gitu ya. Iya. Kalau memang resiliensi ini kan kita harus sesuaikan juga dengan usianya. Kalau poin yang tadi dia bilang, boleh nggak kita pakai sistem itu? Kalau menurut aku sih bukan masalah kita ini boleh atau enggak, tapi memang betul percakapan itu perlu terjadi. Jadi kalaupun kita kasih kondisi, anak itu harus paham kenapa kondisi ini perlu diberikan. Oke. Itu dan tujuannya adalah untuk membentuk resiliensi itu, untuk membentuk karakter-karakter tertentu yang orang tua ini mau bangun di dalam anak itu. Oke. Jadi kalau yang sebaliknya itu kan anaknya akan mikir, aduh kok kayak susah banget sih, cuman mau beli permen aja gue harus begini. Berarti dia kan belum menangkap tuh. Oke. Poinnya. Jadi lebih ngelihatnya anak yang di sana kok teman aku kok gampang gitu dapat, pengen apa dapat. Kalau aku kok kayaknya susah sekali. Karena dia belum bisa melihat poin yang mau diajarkan itu gitu. Oke, jadi tapi menurut Cigra sendiri atau menurut parent sendiri, nggak apa-apakah kalau kita memasukkan sistem rewards and punishment? Karena ini kan juga agak kontroversial ya, rewards and punishment. In a way, reward and punishment menunjukkan kepada mereka bahwa ada harga yang harus dibayar dan ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Sebelum kamu dapat rewards, you need to pay the price. Kerja keras dulu sebelum dapat mainan. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, tentu kamu harus terima konsekuensi. Tapi di satu sisi yang lain, kayaknya reward and punishment juga ada kontroversi karena merasa itulah, apakah kasih sayangnya jadi kerasa kurang? Apalagi kita parents Kristen gitu, kayaknya kok grace-nya kurang, transaksional gitu. Jadi gue harus melakukan sesuatu baru dapet. Apa jangan-jangan kadang kita jatuhnya kalau sebagai parents ya, kadang tuh kalau relasi ketika kita make our kids to do something dulu sebelum yang mereka mau itu kita okein, itu apakah memang jatuh-jatuhnya supaya kita gampang aja, lebih efisien, kita udah pulang capek gitu kan, ya udah kamu udah bisa makan, kamu boleh kerjain ini, kamu boleh ini kerjain ini, tapi nggak intentionally disengajakan karena supaya membangun dia lebih resiliensi gitu. Oh, jadi kayak udahlah
makan yang bener ya, kalau makan boleh nonton YouTube karena mama capek banget nyuapin kamu begitu ya. Ada self-centric. Seringkali memang gitu ya. Ada self-centricnya parents yang sudah capek biar cepet, biar selesai, biar ya akhirnya pakai reward and punishment itu sebagai alat kan. Cuman menurutku ya itu ketika kita capek. Tapi kan mungkin aku akan melihat begini. Kita perlu hindari dulu atau perlu sadar dulu bahwa tidak ada satu cara dalam mendidik anak kan. Kalau dan selain tidak ada satu cara, setiap cara itu pasti punya efek baik, efek negatif datang bersama. Misalnya kita bicara tentang anak yang dipaksa bekerja keras gitu ya, dibiarin dia bekerja keras baru dikasih, baiknya adalah dia jadi terbiasa berjuang, nggak menggampangkan sesuatu, spirit berjuangnya ada. Tapi negatifnya adalah dia akan terus melihat dirinya sebagai nggak cukup, ya kan? Aku harus do this, do that sampai akhirnya aku diterima. Akhirnya kan bisa jadi mengarah kepada perfeksionis yang justru destruktif juga kan. Atau misalnya digampangkan, dikasih orang tua yang oke, anak kita minta apa dikasih. Mungkin negatifnya adalah dia tidak punya spirit perjuangan, jadi gampangan, mentalitas yang kerupuk gitu ya. Strawberry generation atau apapun kita sebut. Tapi di sisi lain kan dia mendapatkan satu kesadaran bahwa gue disayang, mau gue melakukan apapun, gue disayang. Ada itu kan. Artinya kan kalau misalnya tidak ada satu cara yang paling perfect, maka sebetulnya kita harus menggunakan berbagai cara. That's it. Bukan hanya itu satu. Lalu kemudian balik lagi ke tadi yang Caca bilang, parents mesti mendidik di dalam kesadaran. Hal yang paling penting menurutku bahkan membedakan manusia dari yang lain kan kita sadar. Kita sadar bahwa waktu kita melakukan ini, apakah benar-benar because we love our kids? Apakah karena kita pengen ada satu hal yang mau dia dapatkan? Atau karena kita yang capek, kita yang pengen cepat, kita yang mau, yang penting they do what we say kan? Kadang-kadang begitu. Nah di situ kalau kita cuma berangkat dari situ, mau cara apapun, pasti cara itu tidak akan mendapatkan tidak akan memberikan nilai yang baik. Kenapa? Karena kan pendidikan itu panjang, mendidik anak, parenting itu panjang gitu ya. Mana ada waktu lagi kita untuk ngomong ke anak, apa tujuannya, kenapa kita lakuin ini, gak ada kan. Jadi kalau sudah seperti itu hanya menjadi praksis, mau cara apapun, ujung-ujungnya anak tidak akan menangkap pesan yang paling penting daripada bukan sekedar reward atau punishmentnya, tetapi nilai yang mau diajarin. Gak mungkin kita punya waktu kalau kita alasannya capek, self-centric gitu ya. Dan aku setuju misalnya kalau anak kita remaja, bisa lah kita ajak ngobrol. Kenapa mama gak kasih kamu handphone ini? Kita bisa jelaskan. Perkara akhirnya diterima atau tidak, tapi setidaknya dia pun menangkap bahwa mamaku tidak melakukan ini hanya karena dia pelit. Gitu. Atau dia sedang menahanku dari kenikmatan yang seharusnya layak dikuterima. Enggak, tapi ada tujuan yang lebih besar. Tapi kalau anak yang paling kecil kan ya udah anaknya kecil misalnya yang levelnya 5 tahun, 6 tahun atau bahkan primary gitu, awal-awal lower primary, ya mau gak mau dia hanya harus menerima tanpa mungkin tahu sepenuhnya. Tetapi aku setuju bahwa akhirnya kita harus sadar bahwa gak ada satu trik parenting atau cara parenting yang bisa 100% berlaku 100% waktu gitu. Maka kita harus mengadopsi beberapa. Dan aku juga suka kata intentional sih. Sesering apa sih kita sebagai parents duduk suami istri, gimana sih kita mau parenting? Ngomong yuk, catat yuk, mau reward punishment gak? Pakai gold stars gak? Apa aja sih chores-nya gitu. Terus kalau punishment, kamu yang punish atau aku yang punish? Kalau aku yang punish, kamu harus apa? Terus punishment kita sejauh apa? Kalau aku disiplin begini, kamu harus ngomong apa? Kan harus ada intentionally. Kayaknya kita tuh gak ada yang kayak gitu. Makanya pusing kan parenting. Ya, tapi kan harus ada ya. Harus ada akhirnya kesepakatan atau bahkan sesekali evaluasi gitu. Kayak kemarin Gold Star berlaku, tapi kayak udah gak bisa berlaku di fase ini. Ganti yuk, apa yuk gitu. Sebenarnya anak masih kecil pun misalnya 3 tahunan, dia mungkin tidak memahami secara utuh gambarannya, proses logisnya kenapa begini begitu. Tetapi setidaknya anak itu bisa sense bahwa kenapa dia ini yang baik. Kan udah ada sense itu. Kita kan berangkat dari situ. Ketika kita mengajak anak ngobrol, kalau aku ya, misalnya Harmoni melakukan kesalahan, atau Caca juga sama kita. Jadi kita tanya, ngobrol, sebenarnya dia bisa sense. Although dia nggak bisa comprehend itu, tetapi setidaknya dia sudah bisa. Oh ya, Daddy Mami ini karena itu nggak baik loh. Udah ada nilai itu. Dan itu muncul di dalam, bukan hanya di dalam
bukan hanya memberikan hukuman atau memberikan reward, tapi di proses bersama dengan anak itu harus ada. Dan tadi dari poinnya Vinky soal kesadaran, papa dan mama itu perlu sadar bahwa ini yang jadi center, ini siapa? Yang jadi fokus apa? Kalau misalnya kita sama-sama bayangin gitu ya, kalau kita dalam keadaan kita udah capek gitu ya, lelah fisik, mental, tapi kita tetap sadar bahwa ini yang kita mau jadi fokus, ini anak kita bukan kita. Maka secara otomatis kita akan berusaha tuh mikir untuk bagaimana misalnya ya, kita mau ajar dia untuk disiplin gitu, tapi anak-anak aduh capek lah ini apa, terus kita sebagai orang tua, apalagi kalau kita dulu punya pengalaman bahwa kita kayak apa ya, kayak dieksploitasi gitu ya, kayak pokoknya kalau lu nggak kerja nggak boleh main, kalau lu nilai lu nggak bagus lu nggak dapet sepeda misalnya gitu kan, maka kita akan merasa kayak aduh kok gue nggak mau lakuin itu lagi. Maka ketika kita mau meminta anak kita melakukan sesuatu, kalau kita belum selesai itu kan akan ada bayang-bayangnya tuh. Ini aku sedang meneruskan atau aku sedang mendidik dia nih. Jadi dalam diri kita akan ada konflik. Ini mendidik apa aku lagi meneruskan trauma aku ke anak gitu. Iya. Nah, tapi kalau kita sadar bahwa fokus kita adalah kita mau mendidik supaya anak ini mandiri, supaya anak tangguh, maka perasaan bersalah itu akan bisa kita tepis dengan kesadaran itu. Iya. Dan aku juga setuju bahwa akhirnya kalau akhirnya kita mau intentionally mendidik anak supaya dia resilience, katakanlah dengan contoh salah satunya reward and punishment, in a way orang tua juga harus sepakat, karena kadang-kadang mereka juga berantem, lu jangan beliin anak segitunya, Iya. lu kenapa manjain dia, padahal menurut papanya enggak, dia udah layak dapat rewards gitu. Itu aja bisa jadi konflik karena reward and punishment kita dari papa mama kita dengan dari dia juga beda. Betul. Begitu kan. Dan mungkin parents butuh resilience juga di dalam konteks ini. Maksudnya capek kan. Gimana kita di antara memilih gue harus atau resiliency in a sense gini, ketika kita mendidik anak dengan cara yang agak keras karena kita terus dikeras, anak itu nangis, kitanya kan yang gak resilient bahwa aduh gue merasa bersalah, gue gak mau lagi lakukan ini. Padahal kita sedang mendidik kan. Itu jadi tantangan buat keluarga yang masih tinggal sama orang tua. I mean ya kita mengalami maksudnya. Sama kakek neneknya ya. Nah harus gimana tuh caranya? Apakah bukan cuma buat anak jadinya, kita harus cukup punya pendirian, disiplin. Orang tua kita juga harus kita disiplin. Iya, kita harus percakapan ini tiba-tiba bukan lagi percakapan suami istri bagaimana mendidik anak, tapi kakek nenek juga harus dilibatkan. Kalau saya sedang mendisiplin, papa mama dilarang meluk dia, jadi anak itu merasa gitu kan, kayak percakapan itu jadinya harusnya ada jadinya. Iya, harus dibangun pengertiannya. Walaupun orang tua itu pasti ya tuh bangun, kadang-kadang dia mengerti, kadang-kadang dia enggak ya. Nah kita ngalamin ya, pernah satu kali di disiplin harmonian, karena dia lakuin apa gitu aku lupa, tapi intinya kita coba disiplin. Pupuknya masuk kamar menangis. Jadi kayak udah gak tahan lihat gitu ya. Kan itu pilihan yang lebih baik, menurut aku bijak, daripada dia intervensi. Iya. Itu kan gak tepat gitu. Jangankan pokoknya, gue juga punya ponakan, uncle-nya aja gak tahan gitu ngeliat. Berarti uncle-nya harus belajar. Harus belajar resilient. Karena kemarin aduh kasihan banget ponakan gue gitu. Padahal dia sedang didisiplin dan tangisan itu tangisan yang harus ada dalam rangka mendisiplinkan diri begitu kan. Dan bahkan sadar gak sadar terjadi juga di antara suami dan istri loh. Maksudnya Pak? Jadi misalnya gini, istri udah jelas gitu sedang mendidik, biasanya suaminya tuh kayak aduh kalau bukan dia yang marahin dia kasihan. Dan sebaliknya kalau suaminya yang sedang mendisiplin, istrinya yang merasa kasihan. Padahal kalau dia yang disiplin mungkin dia bisa lebih parah gitu. Kadang-kadang itu juga terjadi. Iya. Gitu. Dan aku akan masuk ke dalam sini. Misalnya salah satu hal yang akhirnya membentuk resiliensi adalah kan resiliensi itu gini, si anak itu akhirnya tidak menyerah ketika bertemu dengan tantangan, atau dia akan berpikir 2 kali sebelum melakukan kesalahan. Begitu kan. Dan salah satu yang akhirnya mendorong resiliensi adalah karena dia tahu bahwa kalau gue lakukan kesalahan ini, papa mama gue akan marah. Atau kalau gue menyerah, papa mama gue juga akan dorong terus. Sehingga dia ada sosok yang kepadanya, aku akan menggunakan kata ini dengan sengaja, dia takut. Kata takut itu sekarang itu menjadi kayak orang tua itu udah alergi sama kata takut gitu. Padahal dulu kalau kita takut banget sama
kita takut banget sama orang tua. Jangankan orang tua, kita takut banget sama guru. Gak bikin PR, nyontek, duduk-dudukannya setengah mati kalau ketahuan guru. Kalau sekarang kan kayak biasa aja gitu. Dan sedangkan orang tua sekarang tuh rasanya ingin dilihat lebih sebagai best friend daripada sebagai orang tua, karena ada pemikiran, gue gak mau anak gue takut sama gue. Tapi jadi berpikir, bukankah ketika anak itu takut kepada Anda sehingga dia berpikir 10 kali sebelum melakukan kesalahan karena dia tahu mamanya akan menjadi orang pertama yang marahin dia, itu pun membentuk sebuah disiplin. What do you guys think about this? Masalah takut ya. Mm-mm. Takut itself menurut aku perlu dibarengi dengan koneksi. Oke. Karena takut itu betul, karena respect itu juga sebenarnya kan mengandung, tapi bukan takut sebagai satu sosok yang Menyeramkan. iya, bukan sosok yang kita nggak bisa dekatin. Seperti kita sama Tuhan, kita perlu ada rasa takut akan Tuhan. Tapi bukan berarti takut kita itu kayak, aduh, tadi aku udah bohong nih, terus aku jadinya udah nggak berani berdoa. Kan bukan rasa takut seperti itu, tapi takut yang muncul karena kita ada rasa kekaguman terhadap pribadi ini yang membuat kita respect gitu. Nah, kalau rasa takut itu, maka itu positif. Jadi kalau dia melihat entah itu mamanya, papanya, atau gurunya, rasa takut yang muncul dibarengi dengan adanya satu koneksi antara dua pihak ini, maka itu akan jadi rasa takut yang sehat. Terus gimana bisa caranya untuk measure gitu? Measure apa Mana ya? yang takutnya yang udah, waduh, memang udah nggak sehat gitu kan? Mana yang memang takutnya masih wajar? Itu gimana? Kalau dalam relasi orang tua anak, biasanya kita bisa lihat anak itu open nggak sama kita, gitu. Jadi takut, tapi dia tetap pada akhirnya memilih untuk tetap datang dan ngomong. Contoh gampangnya gini, kalau anak itu takut terus nggak ada koneksi yang cukup buat kita dengan kita, biasanya dia akan cenderung memilih untuk bohong. Dan menutupi. Iya, ngumpet. Dia takut, dia tahu sih Iya. bakal diomelin dan dia takut, tapi daripada ketahuan gitu. Iya. Ya, jadi dia nggak berani menanggung resiko itu karena dia tahu resiko itu akan melukai saya yang saya nggak sanggup untuk hadapi gitulah. Tapi kalau koneksi itu ada, dia tahu bahwa dia akan diomelin. Tapi dia tahu di dalam omelan itu tetap ada kasih dan penerimaan yang akan dia rasain. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak ada koneksi tuh takut itu akan membuat gap. Ya. Gitu. Jadi lu salah kan, lu di sana lu gitu. Jadi anak itu kan nggak mau. Ya udah, aku tutupin supaya itu nggak terjadi gitu. Dan takut itu jadinya, yang takut yang kayak yang negatif itu kan self-centric ya. Iya. Anak itu for the sake of, gue gak mau dimarahin, capek gue ini. Jadi menjaga sekuritas dirinya. Tapi kalau takut dalam arti mungkin respect, dalam arti dia lebih berpikir, aduh, ada kayak my parents, they have tried their best. Tapi kok ada rasa sedih yang kayak dibarengi dengan sedih, dengan tapi dia menerima kan. Tapi tetap dia tahu bahwa menjaga di dalam ketegangan itu memang susah. Satu sisi saya akan selalu diterima, tetapi di dalam penerimaan itu juga saya didisiplinkan. Kan hal-hal yang sulit ya. Kita cenderung jatuh kepada satu ekstrim. Kalau dikasihi berarti disiplin gak perlu. Iya. Kalau disiplin berarti kasih itu seolah-olah jadi Hilang, persyarat. Iya. Kan? Dan atau mungkin gini kali, kadang-kadang yang takut bukan anak, tapi orang tua. Kalau orang tua akhirnya terlalu memikirkan, betul, mungkin kata Cigres betul, bahwa akhirnya fokusnya nih ke orang tuanya atau ke anaknya. Karena kadang-kadang beberapa orang tua takut omelin anak karena takut anaknya menjauh, jadi dia nggak bisa jadi best friend sama anaknya lagi. Padahal sebenarnya situasi itu mengharuskan dia step up as a mother dan disiplin. Iya. Sekalipun disiplin yang keras for their sake, for our children's sake gitu. Tapi kadang-kadang orang tua tuh yang tidak mau melihat dirinya sebagai orang tua yang keras, jadi dia menahan disiplin for their own sake. Iya. Ujung-ujungnya Iya. ke diri Kan anaknya gitu. fokusnya. Sekalipun akhirnya betul, dalam situasi ideal mungkin tidak harus dikorbankan. Peran antara ibu dengan best friend tidak harus, atau ayah dengan best friend tidak harus dikorbankan. Tapi kalau dalam situasi tidak ideal di mana sang ayah harus step up, I am your father, I need to have authority, sekalipun untuk sementara kamu melihatku tidak sebagai best friend,
I think itu adalah jalan yang harus dilalui. Toh setelah itu pasti ada bisa perbaikan lagi kan. Tetapi the Yeah. situation call for that kind of parenting. Iya. Makanya definisi parenting tuh mesti di apa ya? Kita seringkali parenting itu menjadi satu wujud saja. Aku sebagai papa. Padahal kan parenting itu harusnya multi phases ya. Multi phase yang maksudnya kayak ya ada momen dimana harus jadi sahabat, ada momen harus jadi konselor, ada momen harus jadi guru, ada momen harus jadi polisi bahkan, Iya. harus momen jadi hakim kadang-kadang, Iya. harus ada momen menjadi pengacara belain dia. Jadi ada begitu tugas parenting tuh begitu banyak, begitu kaya, begitu sehingga kita tuh mau tidak mau kalau jadi parents we cannot stop learning. Iya, betul. Bahkan Too ada much gitu. bahkan ada Too many. saatnya mana kita sebagai parents kita perlu menjadi dalam tanda kutip anak yang mengajari kita. Nah iya, kadang-kadang Justru kita harus jadi anak. Iya. Bener. Justru ketika dia begitu, dia bilang sesuatu yang kalau kita nggak cukup berbesar hati untuk rendah hati, maka kita gagal untuk mengajarkan anak bahwa kamu perlu rendah hati. Atau maksudnya kan kayak sekarang gitu, cukup banyak orang tua yang mungkin kita dengar, mungkin dulu orang tua kita, aduh kamu anak kecil tahu apa sih? Iya. Iya kan? Tapi banyak hal yang kita sebenarnya belajar loh dari mereka. Iya. Mereka berantem, cakar-cakaran, jambak-jambakan, 2 menit lagi gandengan. Iya. Ya kan? Kita belajar kita bisa loh belajar dari mereka. Sementara orang dewasa kalau berantem lama banget gitu ya. Nah, kalau misalnya anak gitu, kita bayangan anak, kalau suami istri berantem terus anak bilang, udah papa mama nggak usah berantem, sayang-sayang aja. Kita kan akan kayak apa sih? Lu nggak ngerti masalah orang Stop tua. talking. Ya stop talking. Gitu kan, don't interfere gitu kan. Iya. Padahal kan itu kalau kita bilang, oh iya thank you for reminding us. Anak itu belajar loh bahwa papa mama aku aja sebagai orang tua, mereka mau mendengarkan, mereka mau belajar dari orang lain. Itu ada sebenarnya nilai-nilai yang kita bisa belajar, kita bisa ajarkan ke mereka melalui sikap kita terhadap mereka. Iya. Dan mungkin sebelum kita tutup, aku akan tambahkan satu kali. Bagaimana caranya akhirnya membangun resilience di level anak-anak yang masih nursery atau kindergarten gitu, atau early primary. Katakanlah dari umur 4 sampai 7 tahun, dan aku ingin melibatkan ini ke dalam penggunaan gadget. Karena akhirnya salah satu riset yang aku baca juga akhirnya menyambungkan bahwa akhirnya ketergantungan anak sama gadget itu juga berpengaruh sama resilience. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak terbiasa menjadi bosan. Rasa bosan, Semua situasi instan gitu ya, bosan, sedikit iya. langsung gitu kan. Iya, rasa bosan itu tuh tidak pernah dialami gitu. Dan orang tua pun kayaknya takut anaknya merasa bosan. Di entertain terus ya. Sehingga jadi kalau anaknya diam bengong, anaknya minta gadget, orang tua juga buru-buru gitu. Sedangkan untuk menjadi bosan, berdiam diri dalam rasa bosan dan akhirnya entertain. Oh, apa ya cara-cara kreatif yang bisa saya lakukan gitu. Saya harus diam, sabar, menunggu. Itu kan juga membangun resilience gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua juga harus hati-hati bahwa mungkin bosan itu bukan musuh. Itu alat untuk membangun kesabaran yang ujungnya kepada resiliensi. Karena itu bisa berpengaruh kepada kalau anak ketemu sama masalah dan masalah itu tidak selesai dalam waktu cepat karena sudah terbiasa bosan dan masalah harus hilang dengan entertain, dia akan berpikir ya udah pelajaran ini susah, ya udah skip. Iya. Dan harus dimulai dari orang tua dulu sih, karena kan orang tua juga merasa kayak kalau gue nggak main HP, not doing anything, seolah-olah itu doing nothing, padahal nggak juga. Kita pun sudah tidak terbiasa dengan rasa bosan. Iya. Kita pun sudah dibiasakan untuk tidak sabar. Udah dimanja sama instan. Iya. Hal-hal yang instan. Jadi kita bisa tetap walaupun nggak ada apa-apa, cuma buka menu balik lagi kan, kali tanpa sadar begitu kan. Iya. Itu kan membuktikan kita sendiri tidak resilient terhadap menunggu, terhadap menanti, terhadap betul. berproses. Betul. Padahal menunggu dan menanti dan proses itu adalah hal yang paling natural dalam setiap hal yang kita lakukan. Seinstan-instannya mie instan 2 menit, 3 menit. Gitu kan. Jadi ya kita masih banyak sekali percakapan
dan cara-cara dan tips-tips yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana cara menjadi resilience, bagaimana kita jadi orang tua yang resilience. Tapi kita punya keterbatasan waktu. Percakapan ini akan dilanjutkan para parents di dalam Why Not Parenting bulan Agustus. Gitu ya. Dan semua orang tua diundang, orang tua dari Payung Sekolah Pelangi Kasih Damoci, termasuk orang tua dari luar. Yang anak-anaknya nggak sekolah di kami, boleh nggak sih kita ikut kelas parenting, Why Not Parenting? Boleh banget. Cek langsung aja, pantengin IG kita di sini. Gitu ya. Lihat keterangan-keterangan di IG kita, dan kalau mau ikut DM aja. Saya ikut boleh nggak ini? Boleh nggak saya ikut? Tinggal isi daftar nama, kita kasih tahu di mana venue-nya, kapan waktunya gitu. Terus ada juga nanti publikasinya. Please join us. Sama-sama kita ngomongin dan kita bercakap soal parenting. Oke, podcast hari ini cukup sampai di sini. Tepuk tangan buat semua narasumber. Thank you Ci Grace, thank you Miss Jessica, thank you Mr. Vinky. Stay tune terus dan nantikan podcast parenting berikutnya. Daripada pusing, dengerin Why Not Parenting. Bye. Bye. Why Not Parenting? Siapa suruh jadi parents?